Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365 dari kelas 4F. Di sini saya akan membuat tugas UAS PBK, yaitu membuat project dengan menggunakan Pinia, API, dan Vites. Sini saya masuk ke apanya dulu, PPT terlebih dahulu. Sini ada judulnya Slow Cafe yang developnya by Pramudani Wana Fajri. Pertama ada latar belakang. Aplikasi yang dirancang teruntuk para pelaku usaha khususnya dalam bidang F dan B. Aplikasi ini dibangun menggunakan Vue.js, Pinia, JSON Server sebagai mock API dan Tailwheel CSS Framework. Fitur menu. Di sini ada fitur menu minuman, yaitu fitur menu merupakan fitur yang dirancang sebagai fitur pemesanan menu-menu pada Slow Cafe. Dapat dilihat di sini, menu sendiri itu juga terbagi menjadi 3, seperti minuman, makanan ringan, dan makanan berat. Serta diselipkan juga fitur keranjang sebagai langkah efektif dalam mengelompokkan menu-menu yang akan ditransaksikan nantinya. Seterusnya ada menu makanan ringan. Di sini ada gambarnya, dan ada menu makanan berat. Fitur keranjangnya, yaitu keranjang merupakan fitur yang berfungsi sebagai fitur yang memberikan langkah validasi terhadap pesanan sebelumnya terjadinya transaksi. Di sini pengguna dapat melakukan konfirmasi terhadap pesanan yang telah dipilih sebelumnya. Seterusnya ada fitur pesanan. Halaman pesanan adalah fitur yang dirancang sebagai fitur pencatatan histori pemesanan yang telah dikonfirmasi sebelumnya pada fitur keranjang. Di sini, ketika pengguna klik tanda selesai, maka nanti pencatatan pesanan ini akan terdata di fitur laporan sebagai histori data aplikasi Slow Cafe. Seterusnya ada fitur laporan. Fitur laporan merupakan fitur yang berfungsi sebagai pendataan seluruh transaksi jual beli, menu pada aplikasi, dan kalkulasi pemasukan. Ini merupakan fitur istimewa yang dapat memberikan informasi perkembangan suatu usaha secara empiris. Seterusnya ada endpoint. Berikut merupakan endpoint pada aplikasi Slow Cafe, yaitu ada get menu, get transaksi, post transaksi, ada page transaksi ID. Routingnya ini ada page-nya keranjang, pengerjaan laporan, komponennya, dan deskripsinya. Baiklah, kita masuk ke dalam codingannya. Balik ke codingannya. Di sini saya sudah membuat gambar-gambarnya terlebih dahulu, yaitu ada chicken katsu, ada mie ayam bakso, ada nasi goreng spesial, ada sate ayam Madura, ada spaghetti bolognese, dan ada juga makanan ringannya, menu makanan ringan. Dan untuk yang tadi itu adalah menu makanan berat. Untuk makanan ringannya ada donat mini, ada french fries, ada nugget ayam, ada onion ring, ada roti bakar coklat. Dan juga untuk minumannya saya sudah membuat juga. Di sini ada americano, ada cappuccino, ada coklat drink, ada espresso, ada latte, ada lemon tea, ada matcha latte, ada mocha, ada taro latte, ada Thai tea. Seterusnya, nah di sini untuk bannernya, ini sudah saya buat codingan untuk headernya, templatenya ini, backgroundnya image with blur, dan blue overlay-nya ini saya menggunakan 30, dan untuk konten overlay-nya ini codingannya. Dan untuk ini untuk berandanya, untuk main menunya. Dan di sini ada nih, nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan dengan menu pilihan terbaik, suasana nyaman, dan pelayanan yang istimewa. Ini untuk codingan semuanya. Nih, saya menggunakan animate floatnya 6S, delaynya 8S, custom shadow-nya 12px. Untuk navbar-nya ini ada codingannya untuk navbar.
Nah, ini untuk menu-menu fitur-fitur yang ada di website saya. Ada menu, keranjang, pesanan, dan laporan. Nah, ini untuk codingan routernya. Ada seperti yang saya bilang tadi, untuk import dari navbar tadi saya gunakan router.js. Ada menu laporan import, menu laporan pesanan keranjang. Untuk menu store-nya ini codingannya. Ini untuk menu transaksinya. Ini untuk menu menu store test.js nya. Nih ada nasi goreng, ada ST. Nih, ini untuk kategori list untuk mengalihkan daftar menu. Ini untuk mengalihkan menu sesuai kategori. Dan ini ada codingan app view-nya. Nah, ini ada codingan main.js-nya. Nah, ini ada codingan db.json-nya, yaitu ada menu. Yang pertama ada espresso, cappuccino, americano, dan seterusnya yang saya bikin nanti, yang saya keranjangi dan saya checkout akan masuk ke dalam sini. Nih udah ada codingan untuk paket log JSON-nya. Ini untuk paket JSON-nya. Nah, untuk readme-nya saya sudah juga membuat untuk Vercel. Nah, di sini saya sudah runningkan codingannya. Ini untuk JSON servernya, dan ini untuk install JSON servernya. Kita masuk ke website saya. Nah, ini adalah halaman beranda dari website saya, yaitu selamat datang di cafe terbaik kami. Nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan dengan menu pilihan terbaik, suasana yang nyaman, dan pelayanan yang istimewa. Nah, di sini ada menu-menu dari minumannya. Di sini terdapat fitur menu, keranjang, pesanan, dan laporan. Nah, ini terdapat menu makanan ringan tadi, seperti yang saya jelaskan dekat codingan tadi. Dan ini menu makanan beratnya. Nah, jika kita menambahkan ke keranjang, kita coba contohkan. Kita check out sekarang. Misalnya namanya Dani. Maka dia akan muncul di sini. Nih, Dani sudah muncul di sini. Dan di sininya sudah muncul juga pesanan atas nama Dani. Sini kita tandai selesai. Ini juga. Nah, ini udah muncul contoh yang saya berikan tadi. Jika kita klik laporan, ini sudah muncul total pemasukan yang kita dapat. Nih, Dani tadi. Ini udah promo Dani. Coba kita masukin banyak ya. Landingan. Dan berat. Nah, coba kita cekotin semuanya. Terus nama Dani. Nah,
Di sini maka akan muncul semua yang kita check out tadi, dan laporannya juga akan muncul. Ntar nih, sebanyak 433 yang kita dapat. Nih, kita tandai selesai laporan. Nah, ini sebanyak 256 yang kita dapat barusan. Jadi di menu di website saya ini terdapat 4 menu, yaitu menu itu sendiri, keranjang, pesanan, dan laporan. Di dalam menu terdapat makanan ringan dan makanan berat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan Redmi-nya sedikit. Aplikasi kasir kafe. Aplikasi kasir sederhana berbasis web untuk kebutuhan operasional sebuah kafe, dibangun menggunakan Vue.js, Pinia, dan JSON Server sebagai REST API. Deskripsi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk yang pertama melihat dan memilih menu berdasarkan kategori, minuman, makanan ringan, dan makanan berat. Yang kedua, menambahkan item ke keranjang. Yang ketiga, melakukan checkout transaksi berserta input nama pelanggan. Yang keempat, melihat daftar transaksi yang sedang dijalankan atau status false. Yang kelima, menyelesaikan transaksi atau status true. Yang keenam, melihat laporan transaksi selesai dan total pemasukan. Nah, yang true ini tadi kita bisa lihat di nih, true ini berarti transaksinya sudah selesai. Fitur-fiturnya yaitu yang pertama, menampilkan menu dari berbagai kategori. Yang kedua, sidebar kategori sticky di sebelah kiri. Yang ketiga, tombol tambah keranjang. Ini bisa set langsung ke sini. Yang keempat, tombol checkout untuk menyimpan transaksi dengan status pengerjaan false. Nah, kalau kita misalkan masukkan ke sini kan, mana dia? Oh, ini di sini dulu, checkout nama Eri gitu. Karena pesanannya belum ditandai, maka dia akan false. Nah, akan false. Ini untuk pengerjaannya, aplikasinya belum selesai. Tombol untuk mengubah status menjadi selesai atau update status true di API. Reward atau laporan, menampilkan transaksi yang selesai, status true. Tabel transaksi selesai, menampilkan total pemasukan dari transaksi. Ini ada untuk struktur routingnya, dan ini contoh endpoint JSON servernya, yang itu ada get menu, get transaksi, post transaksi, dan patch transaksi ID. Struktur transaksi, ini ada codingan struktur transaksinya. Contohnya, masalah yang selesaikannya yaitu mencatat transaksi penjualan harian dengan mudah, melacak status pengerjaan pesanan, menghitung total pemasukan secara otomatis. Nah, ini untuk terakhirnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.